Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhannas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa atiiu ulil amri minkum. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan sebelum memulai pembahasan pada video kali ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ishak Suryonugroho SPDI MSI yang telah membimbing saya tentunya dan teman-teman dari kelas 3 TPIA selama mengikuti perkuliahan Ulumul Hadis. Semoga apa yang telah Bapak berikan baik berupa ilmu pengetahuan maupun pelajaran hidupnya sangat berharga dibalas oleh Allah dan dilipat gandakan nanti balasannya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naufal Hadian. Saya dari kelas 3 TPIA dan pada video kali ini saya akan membahas hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho SPD MSI. Sebelum kita nanti membahas jauh tentang hadis ditinjau dari segi kualitas maupun dari segi kualitasnya, ada baiknya kita membahas prolog dari hadis itu sendiri. Jika kita mendengar kata hadis, jelas yang langsung terpikirkan oleh kita tentunya adalah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan itu sudah merupakan sesuatu yang pasti atau yang terotomatisasi di dalam otak kita seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu bahwa hadis itu berkaitan dengan Rasulullah, lalu apakah pengertian dari hadis itu sendiri? Hadis jika ditinjau dari segi bahasa memiliki pengertian yaitu sesuatu yang baru yang menunjukkan atau menunjukkan waktu yang singkat seperti itu, sesuatu yang baru atau sesuatu yang baru dalam kurun waktu yang singkat. Nah, jika kita sudah membahas hadis secara dilihat dari segi bahasa, kita langsung lanjut ke hadis secara syara. Jadi hadis ditinjau dari syara atau ditinjau dari terminologinya itu merupakan segala sesuatu atau hal yang langsung dan berasal langsung dari Rasulullah SAW, baik itu berupa tindakan, pengucapan maupun pemikiran. Nah, jika kita sudah membahas tentang pengertian baik dari bahasa maupun terminologi, kita akan langsung menuju ke pembahasan, yaitu hadis dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Jadi kita tahu bahwa hadis merupakan sumber ajaran agama kita yang kedua setelah Quran. Di kalangan kita sendiri, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terdapat empat sumber pokok ajaran agama Islam, yaitu yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan yang keempat ada qiyas. Nah, kita akan membahas yang nomor 2 yaitu hadis. Jadi jumhur ulama atau menurut kesepakatan para ulama di dunia itu, hadis merupakan sumber ajaran agama Islam yang kedua setelah Quran dan bisa berfungsi juga untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang masih universal sifatnya. Nah, sekarang kita akan membahas hadis jika ditinjau dari segi kualitas. Nah, kata kualitas di sini kita perlu garis bawahi bahwa kata kualitas berarti berapa banyak perawi pada setiap tingkatan atau hukubah hadis tersebut. Nah, hadis ditinjau dari segi kualitasnya itu dibagi menjadi 2,
Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua ada hadis ahad. Nah, untuk hadis mutawatir sendiri pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dan menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta. Nah, setelah itu hadis mutawatir juga kembali dipecah menjadi dua. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknai. Nah, untuk yang lafzi itu antara redaksi dan maknanya itu sama antara perawi satu dengan perawi lainnya. Sedangkan jika mutawatir maknai itu maknanya sama, tetapi antara perawi A dan perawi B itu bisa jadi redaksinya berbeda, namun masih punya maknanya sama. Nah, kita lanjut ke hadis selanjutnya, yaitu hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang perawinya berjumlah 1, 2, 3 ataupun lebih, tetapi belum memenuhi syarat minimum untuk dikatakan sebagai hadis mutawatir seperti itu. Nah, hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada hadis ghoribi. Nah, hadis masyhur adalah hadis dengan tingkatan paling tinggi dalam kategori hadis ahad, yaitu perawinya ada 3 orang. Nah, sedangkan hadis aziz itu tingkatannya berada di bawah tingkatan hadis masyhur dengan jumlah tingkatan 2 orang. Nah, untuk hadis ghoribi itu merupakan tingkatan paling bawah pada kategori hadis ahad dengan jumlah tingkatan 1 orang. Nah, hadis ghoribi itu nanti juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadis ghoribi mutlak dan hadis ghoribi isi. Nah, untuk hadis ghoribi mutlak itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang pada awal rawinya, namun itu langsung dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu berkata kepada 1 orang. Nah, sedangkan hadis itu ada di salah satu hakobah atau tingkatan rawinya itu hanya berjumlah 1 orang seperti itu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu hadis jika ditinjau dari segi kualitasnya. Hadis ditinjau dari segi kualitasnya dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Jika hadis sahih itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ingatannya kuat, adil, dan dobit, yang dinukil oleh orang yang adil dan dobit dari orang yang adil dan dobit, seperti itu. Nah, hadis sahih di sini juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li zatihi adalah hadis yang sempurna lah. Hadis sahih li zatihi itu sempurna karena memang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis sahih. Sedangkan hadis sahih li ghairihi itu hadis yang sahih karena adanya keterangan tambahan yang mendukung hadis tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada hadis hasan. Hadis hasan di sini tuh sama seperti hadis dari hadis sahih, namun perbedaannya itu hanya dari segi perawinya. Perawinya itu jika hadis sahih itu perawinya kuat ingatannya, tetapi kalau hadis hasan itu perawinya ingatannya itu lemah, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis palsu. Hadis dhaif di sini itu tidak diperbolehkan digunakan untuk sebagai landasan hukum suatu masalah pada Islam, seperti itu. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.